Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah C semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebijakan fiskal ekonomi di Indonesia, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kalau seandainya kita lihat, pandemi COVID-19 itu hampir memakan waktu 2 tahun, 1 tahun lebih. Sekarang hampir mau 2 tahun ya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal itu dapat disimpulkan merupakan suatu kebijakan pemerintah yang di dalamnya terdapat peraturan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam menjaga kegiatan ekonomi yang diinginkan atau kondisi yang lebih baik. Jadi kalau seandainya saya dapat simpulkan ya, jadi kebijakan fiskal itu merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur kegiatan pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menstabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan adanya kebijakan fiskal ini itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di suatu negara gitu, serta menstabilitas pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia khususnya, serta mengontrol antara pendapatan dan pengeluaran negara. Nah, kemudian adapun tujuannya ya, tujuan kebijakan fiskal itu yang pertama itu untuk meningkatkan produksi nasional atau PDB. Dan itu dengan dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi. Jadi poin pertama ini ya, tujuan kebijakan fiskal itu untuk meningkatkan produksi nasional dengan adanya produksi negara yang meningkat, sehingga kan kegiatan ekspor impor itu dapat bekerja dengan semaksimal mungkin gitu. Nah, kemudian tujuan yang kedua itu untuk memperluas lapangan kerja. Nah, dengan adanya kebijakan fiskal ini akan memberikan lapangan kerja yang seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga untuk mengurangi pengangguran itu sendiri. Nah, kemudian adapun poin yang ketiga ya, itu untuk menstabilkan harga-harga barang secara umum, khususnya mengatasi inflasi. Nah, dengan adanya kebijakan fiskal ini juga dapat mengatur agar harga-harga yang beredar di pasaran itu tetap stabil, sehingga tidak terjadi inflasi. Karena apabila harga-harga di pasar tidak stabil, adanya kenaikan bahan pokok segala pun, nah itu akan mengakibatkan terjadinya inflasi, sehingga perputaran uang di pasar modal itu tidak stabil dan akan mengakibatkan krisis ekonomi itu sendiri. Nah, kemudian kita melihat tentang ini ya, tentang pandemi COVID-19 yang kita tahu awal tahun 2020, awal mula terjadinya tidak hanya di Indonesia juga termasuk. Itu awal tahun bulan Maret Indonesia sudah terjangkit adanya COVID-19 yang masuk ke Indonesia. Sekarang sudah hampir 2021 bulan September, hampir memakan waktu 2 tahun. Nah, seandainya kalau kita lihat apa dampak dari COVID-19, hampir semua negara itu berdampak terhadap ekonomi nasionalnya, sehingga adanya penurunan dalam kegiatan impor dan ekspor, sehingga pasar bebas juga terhambat karena adanya pandemi COVID-19 khususnya Indonesia. Kalau seandainya kita lihat Indonesia itu sebelum awal tahun 2020, Indonesia itu dinyatakan oleh Bank Dunia itu sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas. Tapi pada akhir tahun 2020 masuk tahun 2021, Indonesia dinyatakan oleh Bank Dunia turun peringkat dengan negara berpenghasilan menengah ke bawah, atau
menengah ke bawah, sedangkan Indonesia baru dinyatakan naik peringkat itu awal tahun 2020. Nah, sekarang awal tahun 2021 sudah dinyatakan turun peringkat lagi, padahal Indonesia dinyatakan naik peringkat itu dalam kurun waktu 23 tahun. Makanya pemerintah ini sedang berusaha untuk membangkitkan perekonomian Indonesia yang hampir lumpuh karena pandemi di Indonesia ini. Nah, kemudian pemerintah ini perlu menerapkan berbagai kebijakan fiskal ya pada pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka menjaga pertumbuhan dan stabilitas perekonomian Indonesia. Nah, jadi pemerintah ini harus menerapkan kebijakan fiskal ini dengan secara optimal agar menjaga stabilitas antara pengeluaran dan pendapatan negara itu stabil agar tidak terjadinya krisis ekonomi. Apalagi sekarang kita sedang dilanda dengan pandemi ya. Nah, di sisi pendapatan sendiri itu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah ya dalam menghadapi COVID-19 itu pertama itu yaitu tentang optimalisasi kontribusi dari sisi pendapatan pemerintah terutama yang bersumber baik dari PPN dan PPh, sehingga pendapatan dari perpajakan juga harus stabilitas nih, harus dijaga kestabilitasnya agar tidak terjadinya krisis ekonomi gitu. Jadi pendapatannya juga harus dijaga dengan yang bersumber dari PPN dan PPh. Kemudian termasuk yang di dalamnya itu sistem perpajakan, strategi kebijakan fiskal yang dinamis, serta memperbaharui sistem perpajakan nasional melalui reformasi regulasi dan administrasi perpajakan modern. Itu untuk pendapatannya ya. Nah, di sisi pengeluarannya sendiri itu realisasi penggunaan dana penanganan COVID-19 ini agar tepat sasaran dengan prioritas pencegahan pandemi COVID-19 harus lebih diperhatikan oleh pemerintah. Nah, pemerintah juga harus diperhatikan nih pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah untuk masyarakat itu harus tepat sasarannya agar penerima agar tidak salah sasaran. Orang yang mampu malah dikasih, orang yang tidak mampu malah tidak dikasih, sehingga kebijakan fiskal ini pemerintah harus mengoptimalisasi serta memprioritaskan pencegahan ini dengan memperhatikan penanganan COVID-19 itu sesuai dengan sasarannya. Nah, kemudian itu pemerintah juga perlu menekankan defisit anggaran dengan melakukan revisi terhadap anggaran yang tersusun dalam APBN agar penggunaannya lebih optimal selama masa pandemi COVID-19. Nah, maka kebijakan pemerintah juga harus menstabilisasikan ya apa nih cara-cara yang dilakukan agar masyarakat juga tidak terpuruk dengan adanya COVID-19, walaupun emang hampir tidak hanya di Indonesia, hampir seluruh dunia juga mengalaminya krisis ekonomi, bukan krisis ekonomi, maksudnya terdampak gitu dari mulai usahanya. Nah, makanya kebijakan pemerintah juga harus dikuatkan lagi, harus direvisi lagi agar sesuai dengan langkah-langkah yang pemerintah serta mengoptimalisasikan nih pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta bangkit lagi dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Nah, mungkin sekian ya dari saya mengenai kebijakan fiskal kebijakan fiskal ekonomi di Indonesia mengenai dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.